Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamidun dengan NIM 23010102006. Kali ini saya akan mengerjakan soal UTS yang diberikan oleh Bapak Ibu Duh Haryadi, Magister Komputer, mata kuliah Pemrograman Sistem Jaringan. Di sini terdapat dua soal. Nomor satu yaitu menginstal Ansible pada workstation dan menggunakan konfigurasi sebagai control node serta mengkonfigurasi inventory untuk koneksi ke host-host yang dikelola yaitu server.lab.example.com dan server.b.lab.example.com. Selain itu, mengubah, dan melakukan troubleshooting pada playbox sederhana yang menggunakan variable dan fetch dengan ketentuan sebagai berikut. Langsung saja kita mulai mengerjakan, yaitu poin A, mengeksekusi perintah lab server lab star review strip share 1 untuk menjamkan lingkungan labnya. Langsung saja. Perintah ini digunakan untuk menyiapkan ruang lab agar siap digunakan. Nah, sudah berhasil. Terus kita lanjut ke poin B, yaitu menginstalasi automation contact navigator pada workstation sehingga dapat bertindak sebagai control node repository yang memuat paket yang telah dikonfigurasi pada workstation. Nah, untuk perintahnya sudo dnf install sebentar. Terus kita masukkan passwordnya. Terus kita klik ya. Bentar. Tujuan ini yaitu untuk menginstal Ansible Navigator sebagai control node untuk menjalankan playbooknya. Selanjutnya, poin C yaitu directory /home/student/review strip share 1 memuat proyek Ansible untuk soal ini. Nah, untuk perintahnya yaitu cd terus home review slash perintahnya itu cd strip /review share 1. Nah, kita ikuti di situ review strip share 1 enter. Nah, selesai itu kita lanjutkan soal D, yaitu membuat file inventory /home/student/review strip share 1 inventory pada control node inventory harus memuat grup bernama dev yang memuat host yang dikelola yaitu server.labs.com terus server b.lab.example.com.
Di sini kita tulis nano spasi inventory invent astaga nano inventory, terus enter. Selesai itu kita masukkan perintahnya, kita ambil di sini. Ini untuk kayak nama kelompoknya yaitu dev. Kita salin semua di sini. Kita send. Ini bertujuan untuk kayak mendefinisikan hostnya. Terus kita save, enter, kita kembali. Nah, kita masuk ke soal poin E, yaitu membuat file konfigurasi Ansible dengan nama /home/student/review strip cr1/ansible.cfg. File harus menggunakan file inventory project. Kita masukkan perintahnya, nama spasi, kita salin ansible.cfg, terus kita enter. Nah, kita masukkan isinya, kita ambil di sini yaitu default inventory sama dengan inventory. Kita salin aja. Terus kita send. Ini mengatur agar Ansible menggunakan inventory yang telah dibuat. Kita save, terus enter, terus kita kembali. Nah, selesai itu kita masuk ke poin E, membuat file konfigurasi Ansible dengan nama /home/student/review/cr1/ansible. Bukannya udah ya? Berarti kita lanjut ke poin F, yaitu login menggunakan private automation hub pada athlete.lab.example.com dari command line sebelum berusaha mengeksekusi Ansible Content Navigator sehingga dapat mengubah authentication, execution, environment images dari kontainer registry username menggunakan admin dan password. Kita salin di Red Hat-nya. Paste langsung. Nah, untuk username-nya seperti yang di soal, usernya admin, terus passwordnya kita masukkan Red Hat, terus enter, launching sukses. Terus kita lanjut ke soal G, yaitu membuat file konfigurasi untuk automation contact navigator bernama /home/student/review strip cr1/ansible
strip navigator.yml. File konfigurasi ini harus mengatur default automation execution environment image ke utility.lab.example.com/eee strip support strip RHEL8.2 dan automation contact navigator hanya harus mengunduh image tersebut dari kontainer response story jika image hilang atau tidak ditemukan pada control node. Kesannya langsung kita paste di sini. Nah, kita masukkan isinya dari sini, kita langsung copy aja. Terus kita paste. Terus itu kita center, terus kita keluar lagi. Kita lanjut, masukkan perintah Ansible strip navigatornya. Tunggu sampai selesai. Nah, kita akan melanjutkan ke poin H, yaitu membuat playbook bernama user.yml. Directory project playbook harus memuat satu play yang berjalan pada host-host yang dikelola grup. Di grup dev, playbook harus menggunakan satu tag untuk menambahkan user Joe dan Sam ke seluruh host-host yang telah dikelola di grup dev. Mengeksekusi playbook user.yml dan mengkonfigurasi playbook bekerja. Selesai itu kita akan copy isi dari Red Hat-nya, terus memasukkannya di terminal. Setelah itu kita send. Selesai itu kita simpan, terus kita lanjut masukkan perintah Ansible strip navigator run ini untuk menjalankannya. Terus enter, terus masukkan strip m user.yml. Tunggu. Nah, selesai itu kita lanjut ke poin berikutnya. Di poin nomor poin ini yaitu menginspeksi playbook packet.yml yang telah ada pada playing. Di playbook didefinisikan play variable bernama package dengan dua paket jenis list sebagai nilai meliputi HTTPD dan MariaDB Street Server.
Mengeksekusi playbook package.yaml dan mengonfigurasi kedua paket tersebut telah diinstalasi pada host yang telah dikelola di mana playbook tersebut dijalankan. Masukkan perintahnya. Sama terus enter. Terus kita masukkan perspeks seperti yang tertera di soal di tengah-tengahnya. Terus kita send. Ini kayak mengedit. Terus kita save. Terus enter. Terus kita keluar lagi. Terus kita masukkan perintah selanjutnya yaitu ansible strip navigator run untuk menjalankannya. Terus kita enter. Terus masukkan trip m shutdown package.yaml. Ini hampir sama poin H tadi. Terus kita tunggu dulu. Nah, sukses. Terus kita lanjut ke soal poin C, yaitu menambahkan teks ke playbook package.yaml yang menginstalasi paket radius jika ruang swap total pada host yang dikelola lebih besar dari 10 MB. Mengeksekusi playbook package.yaml kembali setelah menambah teks tersebut. Langsung saja kita akan eksekusinya. Masukkan perintah, terus kita tambah yang di seperti soal di poin H, I, sama saja. Terus kita definisikan tidak boleh lebih dari 10 MB. Selesai itu kita save, enter, terus keluar. Terus masukkan perintah ansible strip navigator run untuk menjalankannya. Selesai itu enter. Selesai itu kita masukkan strip m package.yaml. Terus enter, kita tunggu sampai dia selesai. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu poin K, melakukan troubleshooting playbook verified garis bawah user.yaml yang telah ada. Seharusnya memverifikasi bahwa user sum telah berhasil dibuat dan tidak seharusnya membuat user sum jika ada. Mengeksekusi playbook dengan option cek dan memperbaiki jika dapat kesalahan. Mengulangi proses ini hingga dapat menjalankan playbook dengan option cek dan lolos serta mengeksekusi playbook verified garis bawah user.yaml dengan normal. Misalnya kita masuk ke Red Hat-nya.
kita salin perintahnya Ansible strip navigator run untuk menjalankan. Selesai itu kita ini untuk chatnya kita masukkan perintah strip m verifikasi garis bawah user.yaml terus strip 2 kali untuk cek apakah yang kita buat tadi ada atau tidak. Terus kita enter. Error check. Kita masukkan ulang. Kasih user.yaml. Terus kita enter. Kita masukkan ansible.bulletin.user. Salah tipe di sini. Terus kita enter. Terus kembali. Kita lakukan pengecekan ulang. Kita enter. Kita cek ulang lagi. Kita tunggu. Akan lanjut untuk menjalankannya. Kita salin run. Terus kita paste. Terus enter. Nah, terus kita akan mengecek atau verifikasi usernya. Terus kita selesai itu kita akan review atau mengecek kembali apakah sudah pas atau tidak dengan di poin L. Ini kita salinnya, salin perintahnya. Selesai itu kita enter. Kita tunggu sebentar untuk verifikasinya atau untuk melihatnya apakah sudah pas semua atau tidak. Ini bertujuan untuk kayak melihat apakah kerjaan kita itu sudah benar semua atau tidak. Nah, yang kita kerjakan udah pas semua atau sudah benar semua. Kita lanjut ke poin M, yaitu menghapus seluruh sumber daya terkait dengan penyelesaian proyek ini dengan menghapusnya dengan menghasilkan perintah lab finish review share. Nah, kita langsung aja salin, kita salin di sini biar bagus.
Nah, pengerjaan soal nomor 1 dari poin A sampai poin M kita sudah selesaikan. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu membuat 3 framework. Framework pertama dengan nama dev garis bawah developing.yaml, menginstalasi dan menjalankan web server. Framework kedua dengan nama get garis bawah web garis bawah content.yaml, memastikan bahwa server menjanjikan konten. Nah, framework ketiga yaitu site.yaml, menjalankan dua framework lain dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, langsung saja kita akan kita clear dulu ini, kita kosongkan dulu biar bagus. Nah, kita langsung masuk ke poin A, yaitu mengeksekusi perintah lab server review strip char2. Yang tadi kan char1, sekarang udah char2, untuk menyimpan lingkungan lab dan memastikan keseluruhan sumber daya pendukung tersedia. Kita salin di Red Hat. Nah, seperti yang tadi, tujuan dari perintah ini yaitu untuk menyiapkan ruang lab agar siap digunakan. Kita tunggu bentar. Nah, kita lanjut ke poin B, yaitu membuat framework yang ditentukan oleh aktivitas di directory project /home /student /review /cr2. Perintahnya kita ngambil di Red Hat. Kita lanjut ke poin C, yaitu membuat framework bernama dev garis bawah developing.yaml dengan satu play yang berjalan pada host group web server yang memuat host-host yang dikelola server.lab.example.com dan server p.lab.example.com, mengaktifkan eskalasi hak istimewa untuk plug menambahkan teks-teks berikut ke dalam play. Satu, untuk menginstalasi paket HTTPD, terus menjalankan service HTTP dan mengaktifkan untuk berjalan saat boot, terus menyebarkan template vhost.conf.j2, terus kedua /etc/httpd converts.d/vhost.conf. Pada host-host yang dikelola, task ini harus memberikan handler res httpd. Terus poin selanjutnya yaitu menyalin files/index.html ke directory /var/www/vhost/hostname pada host-host yang telah dikelola, memastikan directory tujuan dibuat jika tidak ditentukan. Poin selanjutnya yaitu mengkonfigurasi firewall untuk poin selanjutnya yaitu mengkonfigurasi firewall untuk mengizinkan service HTTPD, dan poin terakhirnya menambahkan handler res HTTPD ke plugin yang melakukan res service HTTPD. Nah, kita langsung masuk ke Red Hat. Masukkan kode nano, terus kita salin dev garis bawah deploying.yaml. Selesai itu kita salin.
isinya. Terus kita send. Kita tunggu dulu sendnya. Ini memang agak lama karena panjang isinya. Selesai itu kita akan simpan, terus enter, terus kembali. Masuk ke soal selanjutnya yaitu poin D. Membuat Plainbot bernama get_web_contact.yaml dengan satu flag dengan name test web contact that runs on then workstation manage host. Playbook ini menguji apakah playbook dev_deploy.yaml berjalan dengan sukses dan memastikan web servernya menyajikan konten, mengaktifkan ekstraksi hak istimewa untuk play, dan struktur dari play seperti berikut. Poin pertama yaitu membuat task block dan rescue bernama retrieve that content and write to error long error. Ini bertujuan untuk membaca error. Terus poin kedua yaitu di dalam blocks buat teks bernama retrieve web content yang menggunakan modul ansible.building.uri untuk mengembalikan konteks http://server.lab.example.com. Daftarkan dalam kurung register hasilnya ke dalam variabel bernama konten. Terus poin yang terakhir, di dalam kasus request buat teks bernama write to error file. Ini untuk membaca file error yang menulis nilai dari variabel kontak ke file /home/todo/review strip cr2 /error.log. Jika blok gagal, teks harus membuat file error dan file error.log jika tidak ditemukan. Kita masukkan nano spasi contact.yaml. Terus kita masukkan, kita salin dulu. Oke, terus ya, kita tunggu dulu sampai dia selesai memuat. Selesai itu kita simpan, terus enter, terus kita kembali, kita
kita sudah menyelesaikan poin D. Kita lanjut ke poin E, membuat plain box baru site.yaml yang mengimport place by playbook dan garis bawah developing.yaml dan get garis bawah web garis bawah content.yaml. Nah, langsung saja kita masuk ke Red Hat-nya. Kita masukkan perintah nano site.yaml, terus enter, terus kita salin. Terus kita save, kita tunggu sampai selesai dia memuat. Selesai itu kita save, enter, terus kita kembali. Nah, kita lanjut ke masukkan perintah baru, yaitu ansible strip navigator spasi run. Ini untuk menjalankannya. Selesai itu kita masukkan strip m shutdown site.yaml. Kita tunggu. Nah, selesai itu kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu setelah menyelesaikan keseluruhan spesifikasi maka eksekusi playbox site.yaml dan memastikan ketiga playbox berjalan dengan sukses. Mengevaluasi solusi penyelesaian soal dengan mengeksekusi perintah lab grade review. Nah, poin G ini yaitu mengevaluasi solusi penyelesaian soal dengan mengeksekusi perintah lab grade review strip char 2. Kita salin. Terus ntar kita tunggu dulu. Ini untuk kayak cek apakah yang kita kerjakan sudah benar semua atau tidak. Nah, ternyata yang kita kerjakan itu sudah benar semua. Terus kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu poin H, menghapus seluruh sumber daya yang terkait dengan penyelesaian proyek ini. Hapus dengan eksekusi perintah lab finish. Nah, seperti di soal nomor 1, kita salin aja di sini. Nah, sekian yang saya kerjakan soal ujian tengah semester mata kuliah pemrograman sistem jaringan ilmu komputer semester 6. Dosen pengampu Pak Iputu Hayadi Magister Komputer. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.